Selamat hari Minggu semuanya. Gimana aktivitas minggu ini? Sampai sore ini pasti udah happy ya. Mudah-mudahan minggu kalian semua berkualitas. Nah, di saya sendiri hari Minggu ini, saya kemarin di komentar saya ada yang request ini. Ipar adalah maut. Kita cepetin aja. Jadi kalau saya melihat dari perspektif psikologi dan saya melihat filmnya dengan clue-cluenya, satu adalah Rani. Kenapa sih Rani itu menjadi pelakor? Kenapa sih Rani itu tega? Pasti netizen tuh pertanyaan seperti itu, karena saya sempat mengulik beberapa komen-komen netizen mengenai film ini, dan sebagian besar itu adalah negatif sebagai seorang pelakor. Tapi saya akan membahas dari segi psikologis, kenapa sampai Rani melakukan hal itu. Setelah saya tarik dari beberapa skin film, kemudian ada clue bahwa ternyata ibunya adalah seorang janda. Rani ditinggal ayahnya sejak kecil. Kemudian ibunya itu sering membandingkan Rani itu dengan kakaknya yang lebih mandiri, lebih pintar. Kemudian tetangganya juga seperti itu. Nah, dari sini kalau kita lihat dari perspektif psikologi, Rani mempunyai inner child. Apa itu inner child? Inner child itu bisa dua. Ada yang bersifat happy, ada yang bersifat tidak happy, sehingga membentuk luka inner child. Inner child itu adalah luka dari masa lalu atau sifat-sifat dari masa kecil yang dibawa hingga saat dewasa, dan ini terjadi dengan Rani. Itu kenapa Rani menjadi inner child. Inner child-nya di sini adalah abandoned wound. Jadi luka diabaikan. Nah, ibunya sendiri mungkin sudah kesusahan sebagai seorang single parent mencari nafkah, kemudian banyak dibandingkan, sehingga dia ketika mendapatkan Mas Aris, kakak iparnya yang sering melakukan komunikasi, sehingga timbullah suatu koneksi, memberikan tumpangan dan lain-lain, sehingga menimbulkan makin lebih ada kelekatan. Rani merasa nyaman dan dia merasa kebutuhannya dari kecil yang dia hilang itu terpenuhi gitu, asal dia tidak sendiri. Maksudnya sendiri adalah merasa kesepian, merasa lonely. Kemudian ada masa ini yang dia merasa dia itu dihargai, dia itu diperhatikan, seperti itu. Jadi kalian udah ngerti ya. Jadi film ini konon adalah film dari kejadian nyata tapi udah dimodifikasi. Jadi kalau kita nonton film, sebenarnya seru sih kalau nonton film. Kalau saya sendiri udah nonton film itu udah nggak sempet gitu. Hidup saya tuh udah sibuk banget di kantor, udah banyak ngadepin problema. Kemudian kalaupun ada nonton film itu, saya mesti curi-curi waktu jauh-jauh gitu, dan harus picky nonton filmnya. Tapi setelah ada request film dari salah satu netizen atau kolom komentar di tempat saya tertarik untuk mengulik. Jadi intinya adalah, boleh bagaimana sih kita siasati inner child di dalam diri sendiri. Yang penting kita tidak melanggar norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Tapi susah ya kalau kita ngomong masalah hati gitu, apalagi at the end-nya itu keluarganya, kakaknya itu sampai murka, tidak mau menganggap adiknya, tidak mau menganggap suaminya, bahkan anaknya yang akan menjadi korban berikutnya. Jadi mungkin korban untuk inner child selanjutnya. Jadi bagi kalian yang udah punya keluarga, pikir baik-baik kalau kalian sampai akan mengorbankan suatu keegoan masing-masing yang akan berdampak panjang bagi salah satu individu, khususnya untuk kesehatan mental. Oke teman-teman, kira-kira itu aja ya review saya dari segi psikologis. Mudah-mudahan banyak bermanfaat dan kalian akan lebih kepo apa itu inner child dan gimana sih nanti caranya kita mensiasati inner child. Mungkin nanti kalau saya punya waktu, saya akan bahas ya untuk inner child itu apa. Oke, selamat hari Minggu. Salam sayang untuk orang di sebelah, dan saya tuh suka tulisan di background di saya. Jadi ada be brave dan be kind. Jadi be brave dan be kind. Salam sayang untuk di sebelah, dan selamat menjelang hari Senin. Salam Rahayu, salam Nusantara.